Salam damai sejahtera. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Baby Widianing Dityo Jalutarto Dimas SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. LPTK Universitas Negeri Yogyakarta akan melaksanakan ujian kinerja di SMK IPT Karangpanas pembelajaran daring dengan pendekatan TIPEK, model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, semangat ya. Bagaimana dengan kondisi kalian pada pagi hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan kondisi sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, puji Tuhan. Bersyukur ya Pak Bebi dengan kondisi kalian semuanya sehat di rumah. Dengan kondisi kalian sehat pada pagi hari ini tentunya akan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik untuk pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita mempersiapkan diri dulu dengan berdoa. Saya minta tolong Gilang untuk memimpin berdoa. Silakan Gilang, Ya, Pak. teman-temannya dipimpin berdoa. Mari teman-teman sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Gilang. Ya, Pak. Untuk selanjutnya, Pak Bebi ingin melaksanakan presensi atau kehadiran kalian, memastikan bahwa kalian semuanya sudah masuk di dalam room meeting ini sejumlah 12 siswa. Saya akan menanyakan melalui perwakilan. Bagaimana Gilang, apakah sudah seluruhnya teman-temanmu hadir di sini? Sudah seluruhnya, Pak. 12 siswa hadir seluruhnya karena sudah diizinkan orang tuanya untuk mengikuti daring. Ya, terima kasih Gilang atas informasinya. Ya, Pak. Untuk mengikuti kegiatan proses tahapan yang selanjutnya di pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Bebi akan mereview materi ya, materi pelajaran di tingkat kelas 11 sebelumnya. Saya ingin mengetahui apakah masih ada yang ingat dengan cara kerja dari rangkaian kontrol elektromekanik motor induksi 3 fasa yang dioperasikan secara berurutan. Apakah dari kalian masih ada yang ingat ini? Ya, David, silakan David, silakan. Saya Bagaimana? ingat bahwa cara kerjanya rangkaian kontrol berurutan 2 motor induksi 3 fasa dapat beroperasi jika tombol start 1 ditekan dahulu, Pak. Lanjut tombol start 2 ditekan dan untuk berhentinya dengan menekan tombol stop. Jadi membuatnya beroperasi dengan menekan tombol start dan membuatnya berhenti dengan menekan tombol stop. Begitu, Pak. Ya, terima kasih David. Memang benar demikian ya, bahwa untuk mengoperasikan secara berurutan kita memanfaatkan 2 buah tombol tekan start dan 1 buah tombol tekan stop ya. Untuk selanjutnya, Pak Bebi akan menayangkan ya sebuah tampilan gambar dari proses kegiatan belajar pagi hari ini, dan Pak Bebi berharap ketika Pak Bebi sudah menampilkan gambar ini, kalian amati dengan baik-baik, kemudian sampaikan pendapat kalian tentang gambar yang ditampilkan Pak Bebi. Jangan lupa untuk nanti ketika Pak Bebi menanyakan sesuatu kepada kalian di sini, kalian menunjukkan resen dulu ya, atau menunjukkan tangan terlebih dahulu. Iya, Pak. Baik, ini gambarnya sudah Pak Bebi munculkan. Ya, silakan Lurita. Kalian Conveyor. mesin konveyor. Ada yang berpendapat yang lain lagi? Silakan. Ya, David, silakan David. Seperti mesin konveyor jalur ganda, Pak. Mesin konveyor jalur ganda. Ya, itu juga bisa karena terlihat di situ ada konveyor yang di sisinya itu saling berlawanan ya arahnya. Kemudian ada pendapat yang lain lagi. Silakan. Apa tadi Samuel? Mesin konveyor buah. Oh, mesin konveyor buah. Mungkin ada pendapat yang lain lagi. Silakan. Gilang. Ya, silakan Gilang. Apa itu? Mesin konveyor box karton, Pak. Mesin konveyor box karton. Ya, ini memang ada unsur buah, juga ada unsur box karton ya. Box karton ini difungsikan untuk apa ini? Dari segi gambar itu menerima ya buah dari konveyor yang berlawanan arah. Lain lagi yang lebih lengkap lagi. Silakan. Ada lagi. Ya, Nanda, silakan. Mesin konveyor pengepakan buah, Pak. Ya, itu mesin konveyor pengepakan buah. Semuanya, Lurita, kemudian David, kemudian Gilang, kemudian Nanda, dan Samuel ya. Jawaban kalian itu sudah mendekati ya dari unsur-unsur tadi yang ditampilkan dalam gambar ini. Tapi yang paling sesuai dengan kondisi gambar ini adalah dari jawaban Anda, yaitu mesin
pengepakan buah. Ada unsur bokarton, ada juga unsur buahnya. Nah, berkaitan dengan tampilan gambar ini, Pak Bebi ingin menyampaikan beberapa hal ya, yang kaitannya dengan kegiatan belajar kalian pada pagi hari ini. Maka ini kita masuk di kompetensi dasar 3.23. Apa itu kompetensi dasar 3.23? Nah, kita lanjutkan dulu. Ya, ini kita sudah sampai di kompetensi dasar 3.23. Kompetensi ini menjelaskan bahwa kita akan belajar mengenai memahami program rangkaian timer, counter dengan PLC menggunakan bahasa ladder atau LED atau STL, Structure Text Language, atau Function Block Diagram. Ini capaian pengetahuan dari kalian. Kemudian sedangkan untuk capaian keterampilannya di kompetensi dasar 4.23 ini, ya ini memprogram rangkaian timer, counter dengan PLC menggunakan bahasa ladder, Structure Text Language, atau Function Block Diagram. Ini yang akan kalian bahas di kegiatan pembelajaran di pagi hari. Untuk tujuan pembelajarannya yang berkaitan dengan kompetensi dasar 3.23, yang pertama yaitu menginterpretasikan toolbar, simbol bar, perangkat lunak KDSIMU versi 4.0 serta simbol-simbol diagram ladder untuk menyusun program rangkaian timer counter sederhana dengan PLC menggunakan bahasa ladder. Tujuan yang kedua yaitu merancang dan mengoperasikan program rangkaian timer counter sederhana menggunakan bahasa ladder berbantuan perangkat lunak KDSIMU versi 4.0. Adapun materi ajarnya yaitu yang pertama, toolbar, simbol bar, serta simbol diagram ladder untuk menyusun program rangkaian timer counter sederhana dengan PLC berbantuan perangkat lunak simulasi KDSIMU versi 4.0. Kemudian yang kedua dari materi ajar kalian yaitu desain program ladder dan mengoperasikan program rangkaian timer counter menggunakan bahasa ladder berbantuan perangkat lunak KDSIMU versi 4.0. Untuk capaian pembelajaran kalian, maka diperlukan penugasan ya, supaya kalian bisa memahami dari kompetensi dasar yang akan dicapai. Yaitu tugas yang pertama, diskusikan dari pengamatan gambar aplikasi industri tentang rangkaian kontrol dengan PLC untuk mesin pengepakan buah. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang desain program rangkaian timer counter sederhana dengan PLC menggunakan bahasa ladder untuk mesin pengepakan buah. Yang ketiga, buat file rangkaian simulasi dari program rangkaian timer counter sederhana dengan PLC yang berekstensi file CAD, di mana itu akan ditemui di software KDSIMU versi 4.0. Selanjutnya, presentasikan hasil diskusi di depan kelas yang berupa rangkaian simulasi KDSIMU. Nah, ini mesin pengepakan buah yang kita akan bahas, yaitu mengenai rangkaian kontrolnya dengan alat terprogram yang disebut PLC. Karena capaian belajar kita berfokus pada bahasa ladder untuk program rangkaian timer counter dengan PLC, ada mesin pengepakan buah. Adakah yang sudah tahu dari rangkaian kontrol dari mesin pengepakan buah ini? Adakah yang sudah tahu dari kalian? Belum tahu ya? Semuanya belum tahu? Belum, Mbak. Nah, kalau belum tahu, maka pada pagi hari ini Pak Bebi memberikan pemecahan masalah untuk mesin pengepakan buah ini, yaitu dengan menggunakan modul ajar dan LKPD yang Pak Bebi telah susun dan Pak Bebi tempatkan di dalam LMS Edmodo kalian. Tanpa harus menunggu tampilan dari Pak Bebi, itu sudah Pak Bebi masukkan di dalam kelas teknik kontrol mekatronika di PPL PPG UNJ. Kalian nanti di sana mengerjakan, tapi sebelumnya kalian tentunya perlu berliterasi atau membaca sumber informasinya. Sumber informasinya saya letakkan di dalam modul ajar yang berkaitan dengan program rangkaian timer counter sederhana pada mesin pengepakan buah dengan menggunakan bahasa ladder. Silakan kalian bergabung dulu di dalam kelompok kalian dan silakan berdiskusi ya, siapa yang bertanggung jawab untuk tugas untuk gambar pengawatan PLC-nya, kemudian untuk pembuatan untuk diagram bahasa laddernya, kemudian juga untuk gambar dari rangkaian utama atau rangkaian dayanya. Silakan kalian bergabung di sana. Ya, baik, Pak. Terima kasih Pak, saya terlebih dahulu. Ya, silakan Nurita. Pak,
izin mendiskusikannya di chat LMS Edmodo, Pak. Ya, silakan. Saya berikan waktu 2 menit ya untuk berliterasi sambil mempersiapkan rangkaian simulasi Kedisimunya juga. Ya. Ini Pak Bibi tampilkan untuk pembagian kelompoknya kalian. Ini sudah muncul di sini. Ya, Pak. Ya, kelompok 1 itu ada Samuel, ada David, ada kelompok 4. Anggotanya ada Jason, Dentia, dan Jovan. Kemudian untuk modul ajar dan Pak Bibi juga sudah tempatkan di sini ya, di dalam folder ini. Ini modul ajar 3.23 dan ini LKPD KD 3.23. Silakan nanti digunakan untuk sebagai sumber referensi atau informasi kalian untuk juga akan berdiskusi di sana. Silakan diketikkan di sana supaya nanti saya tanya untuk siapa yang mewakili dari kelompok kalian presentasi bisa menjelaskan di depan Pak. Sedangkan untuk yang kelompok 3 karena kebanyakan menggunakan perangkat HP, berarti untuk sementara kalian mengikuti dulu ya dari teman-teman yang menggunakan laptop. Dan kelompok 4 ini tadi ada Jason, ada Dente, dan ada Jovan. Ini juga sama. Nanti saya berharapnya ketika sudah selesai kegiatan ini, kalian bisa menyusulkan ya tugasnya. Baik itu untuk tugas-tugas yang ada di modul ajar maupun untuk di LKPD. Dipahami ya ini ya untuk penugasan hari ini? Ya, baik Pak. Ya, terima kasih. Silakan berdiskusi dulu. Pak Bibi tunggu 3 menit untuk LKPD-nya. Nanti ini pukul 10:34, nanti 10:37 Pak Bibi masuk ke kelompok kalian. Silakan dikerjakan. Mungkin salah satu bisa menampilkan di LKPD-nya yang kaitannya untuk gambar rangkaian utama atau rangkaian dayanya. Silakan ditunjukkan ke Pak Bibi. Ya Pak. Ya, silakan, hilang. Ini Pak. Ya, ini Pak. Baru sampai sini Pak. Oh, baru sampai di situ. Ya. Oh, kamu tambahi lampu indikator sebanyak 3 ya itu ya? Kebanyakan Pak. Ya, kebanyakan. Karena kan di alat dan bahan Harus itu dipakai ininya satu aja ya Pak. saja. Ya, yang 2 itu aja. Baik, nanti saya perbaiki lagi Pak. Ya, terima kasih Gilang. Ya, silakan di close share screen-nya. Dari Gilang, berarti Samuel ya? Samuel. Silakan dimunculkan Samuel. Apakah berbeda gambar rangkaian utamanya itu? Di LKPD-nya ya? Benar Pak, error. Error. Oh, Nurita, laptopnya bisa digunakan untuk menunjukkan gambar di LKPD tidak Nurita itu? Yang lainnya menggunakan HP ya? Karena ini sudah rangkaian yang kompleks menggunakan PLC. Kalau di HP itu tidak ada yang model muncul seperti di Kedisimu ya. Ini memang ada terbatasan ya kalau di HP atau smartphone. Oke, sudah 10:41. Saya minta masuk ke rangkaian Kedisimunya perwakilan kelompok 2 menampilkan hasil diskusinya. Mungkin nanti Pak. Anda, ya silakan ada ditampilkan hasil rangkaian Kedisimunya. Ya Pak. Ini berbeda ya dari kelompoknya 1 tadi ya. Ya, kemudian dinyalakan dulu semuanya MCB-nya. Kemudian di zoom in, zoom out, ya. Oke. Terus coba dikerjakan. Yang pertama. Ya, tekan tombol on dulu, betul. Ya. Motor conveyor box berjalan, ya. Kemudian timernya bekerja. Nanti motor conveyor box berhenti, berpindah ke motor conveyor 2. Ya Pak. Ya, betul. Pindah. Sekarang di sensor buahnya lewati es buahnya. Loh itu simbolnya sama itu berarti. Sensor buah dan sensor box sama itu. Kok belum diberikan label ya? Dan harusnya itu kan bukan simbol saklar ya. Harusnya itu kan simbol sensor proximity itu. Oh iya Pak. Ada sedikit. Saklar biasa itu. Kalau saklar biasa itu kan berarti dioperasikan secara manual oleh operatornya berarti ya. Ya Pak. Operator dari mesin pengepakan buahnya. Yang diharapkan ini kan sifatnya kan otomatis. Jadi kalau ada buah melewati depan sensor itu langsung menghitung sendiri ya counternya. Itu masih ada kekeliruan itu ya.
Walaupun dari segi posisi gambarnya, diagram laddernya itu sudah benar. Silahkan dibetulkan dulu dengan kelompoknya. Oh ya, kalau mau langsung saja ya tidak apa-apa. Silahkan Anda. Ini berarti saya pakai sensor Pak, diganti Ya, dari sensor NO kapasitif ya, NO kapasitif. Ya betul itu, NO kapasitif. Nah itu betul. Ya, ya dipasangkan demikian. Kemudian menggunakannya 3 kabel ya, jangan yang 2 kabel, karena itu nanti cara kepresisian beda. Ya, PNP yang ditentukan, betul. Ya itu dihapus. Itu yang masuk malah justru yang di kutub negatif ya. Ya sabar, tidak apa-apa, agak lama. Ya, betul. Di S ya. Ya. Sinyal itu. Ya, itu negatifnya betul. Ya. Tuh, dikasih ke label dulu B1, B2 supaya itu membedakan ya. Itu kan sudah ada keterangannya, Nanda. S-box, sensor box, sensor buah, langsung aja dibuat dia dengan identifikasi sederhana. Nah, oke, sudah Pak. ya sudah. Dicek dulu di sensor boxnya itu benar input 5 ya. Sudah benar Pak. Ya, Sudah menyala. sudah nyala. Di zoom in, zoom out dulu. Ya, sekarang dijalankan. Ya. Ya, tombol on, tekan. Betul. Kemudian timernya jalan dulu. Sabar ya. Karena kita juga bersama-sama dengan internet dan laptop untuk mengoperasikan simulasi. Oke, harusnya berpindah ke motor konveyor buah. Motor konveyor boxnya pada. Ya, betul. Sekarang konveyor buah bekerja, berarti buahnya tersensor oleh sensor buah. Banyak berapa kali itu? 1, 2, 2, 3. 3. Oh, 3. Penuh Pak. Ya. Oke, dari motor konveyor buahnya berhenti. Motor konveyor boxnya bekerja. Bersamaan juga itu lampu penanda box karton itu terisi buah menyala ya. Begitu menyala, itu kan membawa buah yang di dalam kartonnya itu, kemudian melewati sensor box. Ya, boxnya tadi yang terisi buah melewati sensor box. Coba ditekan sensor boxnya. Nah itu betul. Sampai lampu penandanya padam. Wow. Terus loh kok konveyor buahnya bekerja lagi. Harusnya ditekan agak lebih lama itu. Karena kan tidak sekilas kan lebar dari box itu kan juga lama sehingga Ya. posisinya tidak langsung membuat kembali di konveyor buah. Konveyor buahnya tetap berhenti, sedangkan di konveyor boxnya tetap berjalan. Itu untuk posisi tadi yang mati sesaat itu memberikan kesempatan operator ya dari mesin pengepakan buah menaruh box di atasnya. Lalu Yusuf, kenapa kok bersandaran tembok? Memperhatikan enggak itu? Baik, sudah Pak. Ya, itu kembali sendiri ya berarti ya?
Tanpa Ya. harus dioperasikan itu berulang-ulang terus seperti itu ya. Coba. Ya. Ngisi, Pak. Ya. Terus sensor boxnya ditekan agak lama. Karena kan boxnya kan ukurannya tidak kecil kan, pasti akan lebar. Sensor box. Ya. Ya lama, kemudian lampu penanda mati, sempat mati sesaat, motor 1 bekerja lagi. Ya betul itu. Ya. Sekarang coba ditekan tombol off-nya, tombol off, coba tekan. Oh, agak lama, tombol off-nya agak tekan agak lama. Ya sampai pilotnya mati semua. Nah, dilepas. Ya, semuanya kembali ke posisi netral ya, seperti sebelum awal tombol tekan on ditekan dulu. Terima kasih Nanda, Gilang serta Devin. Ini hasil pekerjaannya sudah benar. Mungkin dari kelompok yang lain yang mau bertanya berkaitan dengan kelompok 2 yang sudah berhasil membuat rangkaian simulasi untuk mesin pengepakan buah dengan PLC menggunakan bahasa ladder. Yang di tengah itu merupakan program rangkaian timer controller PLC ya, dengan bahasa ladder itu, gambar yang di tengah itu. Ada yang mau menanyakan? Ya, silakan Devin. Berarti yang kamu tanyakan itu kontak bantu NO dari M0 ya, dari baris instruksi nomor 1A 23. Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan dari Devin dulu ini sebelum Pak Bebi yang menjawab. Januar, Gilang yang mau menjawab. Silakan Gilang kalau mau menjawab. Ya, saya bantu jawab, Pak. Ya, silakan. Sebagai output dari logika diagram ladder yang tersimpan dalam internal PLC itu sendiri membuat kondisi sistem mesin pengepakan buah menjadi aktif secara keseluruhannya, Pak. Berarti yang Pak Bebi tangkap seperti ini ya, dari jawaban dari Gilang, bahwa M0 itu merupakan memori internal dari PLC yang ketika ditekan tombol on di I1 di baris instruksi 1 itu akhirnya membuat kontak-kontak bantu yang lainnya, baik itu di kontak output ya, yang sistem on M0 itu maupun yang di kontak bantu 1A, kemudian nomor 3 dan nomor 2 itu juga ikut aktif ya. Prinsipnya hampir sama seperti di kontak output modul PLC. Kemudian penulisannya itu boleh ditulis berulang-ulang ya di dalam diagram ladder itu. Itu yang membuat perbedaan PLC dengan rangkaian kontrol elektromekanik. Jadi batasannya itu kalau kita mau memanfaatkan fisik dari kontak output ya, memori internalnya ini M0 ini, itu di dalam programnya itu bisa ditulis berulang-ulang. Karena ini kan dalam rangkaian memorinya itu kapasitasnya itu dalam bentuk kilowatt ya. Itu ya. Ini memori internal masalahnya. Ya, jadi kalau di outputnya itu aktif, ya M0-nya di sisi yang lain pun juga sama. Itu pun akhirnya juga ikut aktif di sisi inputnya ya, sisi inputnya. Ya, terima kasih Nanda dan Gilang untuk jawabannya yang saling melengkapi dari pertanyaan dari anggota kelompok yang lain. Ada yang buat kesimpulan dulu dari kalian dulu dari hasil diskusi kelompok tadi. Silakan disampaikan dulu di sini dulu. Ya, silakan Gilang. Disampaikan. Mungkin dari kelompok saya Nanda, Pak. Oh ya, Nanda. Silakan Nanda. Disampaikan Nanda. Sebentar, Pak. Baik, Pak. Berarti untuk memperluas jumlah kontak output yang akan digerakkan menggunakan bahasa ladder, maka dalam program rangkaian timer counter pada PLC untuk mesin pengepakan buah akan lebih efektif menggunakan memori internal output yang disimbolkan dalam bahasa ladder menggunakan simbol M. Sedang output yang terhubung perangkat luarnya adalah dalam bahasa laddernya menggunakan simbol key. Ya, itu manfaat dari PLC ya. Itu memperlebar atau memperluas ekspansi output ya. Tadi yang seperti Pak Bebi sampaikan dari penjelasan untuk rangkaian tadi. Itu memang seperti itu. Jadi simbol M dalam diagram ladder itu memori internal ya, memori internal yang tidak dihubungkan dengan perangkat luar sebenarnya. Sehingga kalau mau dibuat dalam bentuk susunan program itu maka akan lebih memudahkan kita dibandingkan kalau kita banyak menggunakan simbol diagram ladder yang terhubung perangkat luar yaitu simbol key. Simbol key itu khusus hanya untuk terhubung ke perangkat luar. Sedangkan simbol M itu digunakan untuk sifatnya itu manipulasi rangkaian ya, supaya bekerja sesuai dengan harapan kita.
Sederhananya seperti itu. Mungkin dari kelompok diskusi yang kedua, yang hasil diskusinya bagaimana tadi? Silakan, Samuel, disampaikan Samuel. Berarti untuk membuat sensor dapat bekerja sesuai urutan yang didesain dalam program rangkaian timer counter pada PLC. Untuk mesin pengepakan buah, memanfaatkan bit memori internal pada PLC yang terhubung dengan perangkat luar pada modul outputnya serta menggunakan instruksi timer counter. Kira-kira gitu. Ya, kaitannya untuk dengan sistem bergantian yang secara berulang-ulang itu memang menggunakan sensor proximity plus juga fungsi instruksi khusus yang dimaksudkan di sini adalah timer counternya, karena permasalahan di tempatnya Samuel tadi itu mengenai tentang kontak bantu NOM2 ya, itu juga memori internal juga. Tetapi untuk bisa membuat sistem pengamanan sensor itu bekerja sesuai urutannya, maka pengamanannya itu dilakukan dengan memori internal tadi, yaitu kontak bantu NOM2, sehingga urutan kerja itu tidak lompat-lompat ya. Kalau itu difungsikan dengan kondisi perangkat yang asli ya, yang realnya, itu akan berdampak ya tadi seperti tadi, kalau itu buah yang dikirim jumlahnya banyak, itu nanti akan jatuh berceceran di atas conveyor box-nya, sedangkan box-nya atau bahkan belum sampai di depan conveyor buahnya. Itu yang terjadi seperti itu. Berarti untuk kesimpulan akhirnya bagaimana? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan akhir dari diskusi Samuel dan Nanda tadi? Silakan disampaikan. Saya Pak. Ya, silakan David. Disampaikan David. Jadi kesimpulan akhirnya dengan bahwa menyalakan 2 buah motor induksi 3 fasa secara berurutan serta bergantian dengan berulang-ulang dapat dilakukan dengan fasilitas fungsi timer counter PLC dengan proximity jenis NO dan bit memori internal untuk beroperasi dengan tombol on dan berhenti dengan tombol off. Begitu Pak. Ya, betul itu yang disampaikan oleh David ya. Jadi siklusnya tetap berulang-ulang terus dan operator itu hanya menekan tombol tekan start dan stopnya saja. Itu yang diharapkan di hari ini, yaitu mengenai pengoperasian motor induksi 3 fasa sejumlah 2 unit yang sistem operasinya itu bergantian secara siklus berulang-ulang dengan berbantuan alat PLC menggunakan bahasa ladder, di mana bahasa ladder itu melibatkan fungsi khusus timer dan counter berbantuan sensor. Baik, untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini Pak Bibi rasa sudah cukup ya. Pak Bibi ingin sampaikan untuk kegiatan pembelajaran di minggu mendatang bahwa nanti kita akan belajar tentang rangkaian sequence ya, rangkaian sequence atau urutan dengan memanfaatkan input output PLC secara keseluruhan dengan komponen elektromekanik yang meliputi sensor, transducer dan aktuator. Karena nanti dari harapan kalian di kompetensi teknik mekatronika akan melanjutkan membuat yang namanya modular production system atau yang disebut dengan sistem robotik. Ya, tapi harus berangkat dari PLC ini dulu. Kalau PLC dengan rangkaian program rangkaian timer counter kalian belum pahami untuk sampai ke tingkat kompleks yang lebih lanjut, karena ini benar-benar sudah masuk ke level yang disebut dengan advance atau tingkat mahir. Terima kasih untuk pada pagi hari ini masih setia, walaupun ini jumlahnya sudah berkurang ya. Ada 2 orang. Modul ajar yang berisi tes formatif dan LKPD yang untuk laporan kegiatan pembelajaran pada hari ini diserahkan selesai kegiatan pembelajaran hari ini ya. Saya tunggu di LMS saat modul kalian. Saya harap kalian paham dengan apa yang sudah Pak Bibi sampaikan di sini dan semoga ini bermanfaat buat kalian untuk kedepannya. Saya minta tolong pimpin doa, Jason, ditutup dalam doa Jason untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Teman-teman dan Pak Bibi, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Jason. Saya harap untuk kedepannya kalian tetap semangat belajar ya, walaupun di tengah masa pandemi seperti ini. Dan Pak Bibi cukupkan kegiatan belajar pada pagi hari ini.
Selamat pagi dan tetap menerapkan protokol kesehatan ya kalau beraktivitas di luar. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selamat pagi sama-sama.